Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan pada saat ini. Sebagai rasa syukur dan hormat kita kepada Tuhan, kita hendak menyembah dan memuliakan Dia. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan Kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Kami datang mengucap syukur apapun keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap aktivitas kami dari hari ke hari Engkau selalu menyertai. Tuhan Yesus, kami datang mau memuji menyembah-Mu Bapa. Kami perlu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu. Jamah dan urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang selalu rindu untuk datang memuji-Mu Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, terlebih lagi untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati mulut bibirnya ya Bapa, supaya apa yang disampaikannya benar-benar isi hati Tuhan, dan firman-Mu boleh meneguhkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ya Bapa. Urapi setiap mereka Tuhan, baik untuk pemimpin pujian, untuk para singer, tim pemusik, tim multimedia, anak-anak tambori, nasir kolektan, bahkan guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati setiap mereka supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati dan kuduskan juga sarana dan prasarana yang digunakan supaya menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan mempercepat langkah mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berhalangan hadir, apapun alasan mereka ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau gerakkan hatinya, Engkau lembutkan hatinya supaya boleh datang beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, kerinduan kita untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kita boleh melihat penyertaan dan kasih Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Walau dunia berubah Tuhan, kasih Tuhan tetap sama dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Katakan Kau setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat lebih sungguh pujian ini kepada Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami, harapan kami. Makasih Tuhan, Allah yang menyertai kami, Allah yang kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, buat kasih penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Oh, sana bagi-Mu Tuhan. Oh, glory bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, satu-satunya pengharapan kami. Oh, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, sana bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan menyembah-Mu Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami rindu jamahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu pengurapan-Mu bagi kami Tuhan. Jamah kami Yesus, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan penuh kerinduan datang menyembah memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kami hingga pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh bersyukur karena kami boleh menghirup kembali nafas yang baru, hari yang baru yang daripada Tuhan. Hingga kami boleh berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau hadir bagi kami, menjamah mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami ingin memuji Engkau terus dalam hidup kami. Meninggikan, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir bertata atas pujian kami. Biarlah kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau satukan hati kami, mau usir segala bentuk intervensi kuasa-kuasa yang tidak senang kami memuji, menyembah Tuhan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu semata Tuhan yang menguasai ruangan ini. Ruangan hati kami, seluruh hidup kami. Kami serahkan ke dalam kekuasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan bersorak-sorai. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Biarlah setiap roh kita tetap menyala untuk melayani Tuhan. Amin. Roh kita menyala untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Biarlah rohmu menyala bersama Yesus Tuhan. Masa penuaian telah tiba, memanggil kita gerejanya. Nyatakan kuasanya bagi dunia. Penuh kerinduan hati Bapa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Di dalam kuasanya menyatakan kekuatannya. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia Yesuslah Tuhan. Haleluya. Masa penuaian telah tiba memanggil setiap kita. Katakan bersama. Masa penuaian telah tiba memanggil kita gerejanya. Dinyatakan kuasanya bagi dunia. Penuh kerinduan hati Bapa,
selamatkan jiwa-jiwa. Di dalam kuasa-Nya menyatakan kekuatannya. Saya undang untuk pakai berdiri bersama-sama. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasa-Nya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan Yesus Raja. Yesuslah Tuhan. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasa-Nya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia Yesuslah Tuhan. Allah kita ajaib. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Allah kita, Allah yang kita pegangan dalam hidup kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih belum sukacita jawabannya. Masih ada sukacita? Kita terus memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita terus puji dan puji sembah Tuhan kita. Katakan bersama-sama, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita angkat pujian ini dengan semangat sukacita bersama-sama. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sujud di hati. Katakan ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Beri kemuliaan yang mulia kepada Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita dan kita angkat pujian kepada Tuhan. Kau berfirman bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sembuhkan kami. Engkau bersabda bagi kami, menyelamatkan setiap kami. Karena tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Bapa. Oh, ya. Katakan bersama, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman ya Tuhan. Jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Firman dan sembuhkan
bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padaku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik bagi kami. Dalam gunung yang tinggi, lembah yang kelam, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan hari ini sebagai bukti kesetiaan Tuhan, pagi ini kami ada di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman yang kami percaya akan menguatkan kami. Di penghujung tahun ini, kami berdoa agar kami semakin mengenal firman Tuhan. Agar kami bertambah hari, bertambah kuat melangkah di dalam perjalanan iman kami. Sekali lagi kami bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, apa yang hamba-Mu sudah siapkan, mari Tuhan yang mengurapinya. Sehingga sesederhana mungkin firman Tuhan ini bisa kami pahami. Dan lebih dari sekedar kami pahami, firman ini mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Agar hidup kami berbahagia karena kami diberkati ketika kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ya. Sudah suasana Natal, dekorasi Natal di sana sini. Ya, puji Tuhan. Senang selalu bisa melayani di tempat ini. Mari kita buka dulu di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, saya mau beranjak dari ayat ini. Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemu mari kita perhatikan sekali lagi adanya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya tunggu sampai kita semua menemukannya ya. Kelihatannya sudah, mari kita perhatikan. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, Pak Walman minta saya membahas tentang judul firman Tuhan hari ini adalah tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri. Nah, banyak sekali yang kita bisa bahas dari tema tidak memegahkan diri ini. Akhirnya setelah saya renungkan, saya pertimbangkan, saya doakan, saya memutuskan untuk menghubungkan tema tidak memegahkan diri ini dengan momen Natal. Jadi saya ingat tahun lalu saya ada di sini Pak rupanya ya. Di bulan Desember juga. Waktu itu saya diminta membahas tentang tetap antusias kalau nggak salah mencari Tuhan ya.
Dan saya bilang waktu itu, wah saya langsung ingat satu tokoh Natal nih kalau soal antusias mencari Tuhan yaitu Majus ya. Semoga masih ingat khotbah saya di tahun yang lalu. Nah, jadi hari ini saya mau hubungkan dengan tema tidak memegahkan diri ini dengan latar belakang Natal. Nah, saudara, memegahkan diri itu sama dengan membanggakan diri atau sombong. Ya, pernah nggak ketemu orang yang sombong? Atau jangan-jangan kita, ya, memang pepatah Arab itu benar ya, unta tidak bisa melihat punuknya sendiri. Harus ada unta yang lain yang bisa lihat. Jadi kita ini kebanyakan nggak bisa lihat kelemahan kita, harus ada orang yang memberitahu kepada kita kelemahan kita. Ya, kelebihan kita bisa tahu, tapi kekurangan kita biasanya sulit. Harus ada orang lain yang memberitahunya. Jadi bicara Natal, saudara-saudara, ada berbagai tokoh yang merespon kehadiran Yesus. Ada Yusuf dan Maria di awal merespon dengan terkejut, lalu kemudian merespon dengan benar. Ada Majus dan imam kepala yang merespon dengan penuh antusias dan mereka menyelidiki bahkan mencari bayi Yesus. Namun ada satu tokoh Natal yang gagal merespon dengan benar berita kelahiran Yesus, yaitu Herodes yang tadi kita sudah baca. Ya, walaupun Herodes yang kita baru baca tadi itu bukan Herodes kisah Natal. Ya, jadi nanti saya jelaskan sedikit. Itu beda dengan Herodes yang kisah Natal. Tetapi Herodes dari 3 periode pemerintahannya, baik dari Herodes yang pertama yang namanya Herodes Agung, lalu kemudian Herodes anaknya dan sampai cucunya yang tadi kita sudah baca itu semuanya merupakan tokoh antagonis di dalam Alkitab. Yaitu raja yang menunjukkan kekuasaan yang menghambat kehendak Allah. Ya, Herodes yang pertama itu hendak membunuh bayi. Lalu kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian bersekongkol dengan Pilatus dalam penyaliban Yesus. Dan raja yang memerintahkan memenggal kepala Yakobus. Jadi semua kisah tentang Herodes, baik Herodes 1, Herodes 2, Herodes 3. Ini isinya tentang kekelaman, isinya tentang kejahatan, isinya tentang kesombongan, isinya tentang memegahkan diri. Nah, jadi Herodes Agung itu saudara-saudara tadi saya sudah sebut, ini Herodes yang berhubungan dengan kisah Natal. Ia adalah raja atas seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu kira-kira tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi itu ngitungnya mundur ya Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi misalnya tahun depan itu bukan tahun 2025. Maka dalam perhitungan sebelum Masehi tahun depan jadi tahun berapa? 2023. Kan ini masih 2024. Ya, tahun depan jadi terus begitu sampai ketemu tahun istilahnya tahun 0. Ya, baru kemudian tahun 1 Masehi, 2 Masehi dan seterusnya. Karena ini SM sebelum Masehi. Jadi Herodes Agung ini memerintah tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Ini Herodes yang memerintahkan bunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem berusia 2 tahun ke bawah. Ya, pokoknya dia pukul rata saja. Pasti dalam bayangannya di antara semua bayi yang dibunuh 2 tahun ke bawah itu salah satunya adalah Yesus. Karena Yesus yang paling dia takutkan untuk hidup terus dan mengambil alih kekuasaannya. Itu Herodes Agung. Lalu kemudian ada Herodes yang lain namanya Herodes Antipas. Dia memerintah dari tahun 4 sebelum Masehi. Nah ini, 4 sebelum Masehi sampai 39 sesudah Masehi. Jadi dia melewati periode ya sebelum dan sesudah Masehi. Ini Herodes yang juga jahat namanya Herodes Antipas. Dia anak dari Herodes Agung yang tadi tokoh Natal. Dia memerintahkan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Lalu Herodes ketiga yang kita baca tadi ayatnya yang mati ditampar malaikat. Lalu dimakan cacing adalah namanya Herodes Agripa I. Herodes Agripa I ini juga penguasa berkuasa sekitar tahun 41 sampai 44 sesudah Masehi. Ia cucu dari Herodes Natal, paham ya? Ia cucu dari Herodes Natal. Dia yang memberikan hukuman mati atas Yakobus dan memenjarakan Petrus ke dalam penjara. Dan tadi kita baru baca riwayat hidupnya, matinya menggenaskan. Umurnya memerintah cuma 3 tahun. Matinya diapain saudara tadi?
Halo? Iya, sebelum dimakan cacing apain Bu? Ditampar. Saya belum pernah lihat ada orang mati ditampar. Baru Herodes ini saudara. Saudara ditampar ada yang mati? Enggak ada. Kecuali ditamparnya pakai paku gede-gede gitu ya. Jadi ini Herodes menggenaskan hidupnya. Dia mati akibat kesombongan, akibat kepongahan, akibat merasa dia bisa memegahkan diri. Nah saudara-saudara, berbanding terbalik dengan Herodes, kita lihat Yesus justru memilih menunjukkan kerendahan hatinya dalam kesederhanaan. Dia lahir di mana Bapak Ibu? Yesus lahir di mana? Palungan. Yakin Bu? Saya masih kasih kesempatan 2 detik untuk meralat. Lahirnya di Palungan bukan? Udah mulai goyang tuh wajah-wajahnya. Hampir jatuh saya. Kandang Betlehem. Kandang burung. Ngarang Bapak kandang burung. Di kandang, pokoknya kandang. Yesus nggak lahir di Palungan. Karena Palungan itu tempat makan. Loh kok bukan di Palungan? Pak sesat yang di pendeta pagi-pagi ngajakin sesat. Yesus lahir di kandang binatang, sudah lahir baru ditaruh di Palungan. Sebab Palungan itu kecil. Tempat makanan, tempat taruh rumput. Bayangin kalau Maria harus melahirkan di Palungan, ngedennya model kayak apa? Sempit itu susah. Jadi kita ralat ya hari ini ya. Yesus tuh nggak lahir di Palungan. Yesus lahir di kandang binatang, lalu ditaruh di Palungan. Dibungkus dengan kain lampin. Clear ya. Jadi tahun depan jangan jawab lagi kalau saya ke sini. Kayaknya Pak Natal spesialis saya Natalan ke sini Pak Walman Desember gitu ya. Enggak, tahun depan bulan yang lain kayaknya. Gitu ya. Jadi Yesus itu lahir dalam kesederhanaan. Dia diletakkan di Palungan. Wah luar biasa. Bahkan lahirnya di Bethlehem. Tadi malam saya khotbah tentang Bethlehem kalau yang datang di Natal Wanita MD7. Dan tema PGI tahun ini adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil, 10 kilometer dari Yerusalem. Yerusalem kota besar, Yerusalem kota termasyur. Bethlehem kota kecil, ya adanya di atas gunung. Ya seperti puncak lah begitu. Sekitar 9 atau 10 kilometer dari Yerusalem. Ini kota cantik, tapi ini kota semacam dusun kecil. Ya. Orang-orang kaum marginal tinggal di sana. Makanya tema PGI mengajak kita pergi ke Bethlehem untuk sekedar berbagi, melihat kehidupan orang-orang yang gak seberuntung kita. Mereka hidup dalam keadaan kekurangan, mereka hidup dalam keadaan kemiskinan. Bethlehem adalah tempat berkumpulnya para gembala-gembala upahan. Mereka bekerja mengurus domba yang bukan domba mereka, tapi domba yang nanti akan dipersembahkan di bait Allah. Mereka nggak boleh masuk bait Allah. Mereka hanya boleh merawat domba-domba yang ironisnya nanti masuk bait Allah ketimbang manusia. Lebih dihormati dombanya ketimbang manusianya. Dalam hal ini adalah gembala-gembala di Bethlehem. Dan Yesus sengaja ya lahir di sana untuk menunjukkan kepada, ini kayak mau gempa gitu ya. Menunjukkan kepada kita bahwa dia memilih lahir dalam kesederhanaan. Diletakkan di Palungan. Nah mari kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8 soal kerendah hatian Yesus. Tolong saya LCD. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita mau bahas sisi kerendahan hati Yesus atau sikap tidak memegahkan hati Yesus. Oke, ketemu ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksud dengan pikiran dan perasaan yang sama itu? Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Saudaraku, kalau kita melihat ayat ini, jelas Yesus itu bahwa mulai dari lahirnya, tadi saya sudah bahas, sampai kemudian kematiannya, itu semuanya dibungkus dengan yang namanya kerendahan hati alias tidak memegahkan diri. Kedatangannya ke dalam dunia ini jauh dari kesan glamor, bahkan terkesan tanpa pemberitaan. Coba bandingkan dengan pejabat-pejabat sekarang. Gak mungkin kedatangan mereka, pejabat-pejabat yang hebat ini tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Setuju gak? Belum-belum udah bunyi tuh nguing, lalu kemudian orang suruh minggir, betul gak? Kenapa? Oh, kelihatan dari plat mobilnya, betul ya? Pejabat hebat mau lewat. Yesus nggak seperti itu. Waktu dia datang ke dalam dunia, hampir tidak dideteksi kehadirannya. Nggak ada orang tahu bahwa dia itu orang yang hebat. Ya, bahkan kematiannya, ya, dia mati dalam keadaan yang hina di mata manusia, yaitu mati di atas kayu salib. Jadi mari di minggu Advent ini, di masa penantian ini kita belajar salah satu sifat agung dari Kristus, yaitu tidak memegahkan diri atau rendah hati. Kelahirannya dibungkus dengan yang namanya kesederhanaan. Nah, bicara rendah hati, apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sifat yang harus kita miliki tanpa kita merasa memilikinya. Saya ulang ya, rendah hati adalah sifat yang harus kita miliki tanpa kita merasa sudah memilikinya. Jadi kalau ada saya pertanyaan begini hari ini, Pak, Bu, siapa di sini yang rendah hati? Jangan angkat tangan. Waktu Anda angkat tangan, batal semua title itu. Betul ya? Siapa rendah hati? Saya. Nah, itu enggak rendah hati. Jadi rendah hati adalah sikap yang kita harus punya, tapi kita enggak boleh ngaku bahwa kita itu orang yang rendah hati. Rendah hati adalah sikap yang gagal dimiliki iblis, sehingga kemudian dia dilempar oleh Tuhan ke bumi. Rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri ya Bapak Ibu ya. Rendah diri itu lebih ke arah apa? Minder. Satu kali dalam doa pagi, jemaat dengan tulus doain saya. Semangat, tapi masalahnya semangat terus salah kali, kenceng gitu lagi ya. Saya berdoa buat Bapak Gembala supaya menjadi pribadi yang selalu rendah diri. Saya bilang kok berendalanya disuruh minder gitu ya. Mungkin maksudnya rendah hati gitu ya. Tapi enggak apa-apa, Tuhan tahu kok tujuannya dia gitu. Jadi rendah hati itu bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu lebih ke hal yang negatif. Ya, minder. Nah, rendah hati memang bisa terkait dengan gesture, bahasa tubuh. Ya, tapi bukan satu-satunya patokan. Orang yang suka menundukkan kepala waktu bicara dengan kita, membungkukkan badan sambil mendekap tangannya di hadapan kita. Ya, bisa jadi itu indikator dia orang yang rendah hati. Tapi tidak selalu. Sebab begini Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu yang terpaksa dalam tanda petik harus melakukan gesture itu karena profesinya. Paham maksud saya? Paham? Ada orang-orang yang dituntut untuk begitu karena profesinya. Contohnya apa? Kalau Anda naik kereta, pernah naik bus ya? Siapa yang udah naik bus? Belum? Hah? Bus? Kereta cepat itu? Ya? Belum? Saya udah pernah ya. Cobain aja, tapi beneran cepat gitu ya. Nah kalau, jangan bus deh, kereta Bandung atau kereta apa. Biasanya mereka suka begini kan, waktu kita berangkat ya. Begini ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah tuntutan pekerjaan. Itu adalah profesi mereka. Ya, harus. Nah, satu kali saya besuk jemaat. Lalu saya tanya dia, kenapa udah 3 minggu gak kebaktian? Malas Pak. Karena udah deket jadi dia jawabnya begitu. Kenapa? Saya ketemu tuh 4 minggu yang lalu sama asyirnya Bapak. Siapa? Saya bilang gitu. Ya, semoga di sini enggak terjadi itu ya, tapi saya cerita karena ini di tempat penggembalaan saya. Ketemu ya pokoknya adalah Pak. Pokoknya kalau di gereja itu sopan banget, hormat banget, salamnya manis banget gitu. Tapi ketemu saya di luar, buang muka.
Saya bilang muka bisa dibuang-buang gitu ya. Pungut lagi, buang lagi, pungut lagi gitu ya. Buang muka gitu. Saya bilang nggak sengaja kali Bu. Ya, enggak, dia lihat saya kok. Dia buang muka. Nah, giliran jadi usher, ramah banget ketemu saya. Nah, kalimat terakhir ini saya nggak pernah expect keluar dari mulutnya, bikin saya bengong. Dia ngomong gini, itu mah nggak bedanya sama pramugari Pak di pesawat. Kok nyambungnya jadi pramugari? Saya mikir-mikir, saudara ngerti nggak maksudnya apa? Pramugari kalau di cabin ya, benar. Kalau di pesawat lagi tugas, Bu, ramah Bu, Pak, betul ya? Selamat pagi Pak. Bahkan ada klarifikasi dari pramugara, sebenarnya pramugara tuh nggak boleh ngangkatin barang kita. Gitu. Tapi kita merasa udah bayar, semua diangkatin pramugara ke atas semua gitu. Dia bilang nggak beda dengan pramugari atau pramugara. Ya, nah saya berharap itu nggak terjadi di jemaat di sini. Jemaat kami itu ada kejadian. Sekarang jemaatnya udah nggak pernah ke gereja kita lagi. Tapi ini kejadian dulu. Tapi maksud saya begini, ada orang yang kelihatannya gesturnya rendah hati, tapi sebetulnya nggak mungkin. Saya nggak bela jemaat itu. Mungkin karena tuntutan profesi. Dan saya berdoa semoga itu memang lahir dari diri kita yang rendah hati. Andrew Murray bilang begini, orang yang mengerti dengan tepat siapa dirinya adalah orang yang rendah hati. Dia tidak mengurang-ngurangkan dirinya atau sebaliknya dia tidak melebih-lebihkan dirinya alias bersikap sewajarnya saja. Orang yang rendah hati ini menakar kekuatan diri dan mengukur kelemahannya. Dalam bahasa Yunani kata rendah hati disebut taipenos. Atau dalam bahasa Inggrisnya humility. Ya, atau dalam bahasa Latinnya disebut humus. Humus, tahu humus? Anak IPA, biologi, humus, tahu humus? Ingat? Humus itu apa? Humus itu tumpukan bekas binatang atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian bercampur dengan tanah dan ini menyebabkan kesuburan bagi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas humus ini. Jadi rendah hati itu bicara tentang kualitas yang kelihatannya rendah, tetapi sebetulnya kita punya kualitas yang luar biasa. Ya. Kerendahan hati alias tidak memegahkan diri menjadi tanah yang subur tempat buah-buah roh dihasilkan. Amin. Nah, bagaimana caranya sekarang? Kita bisa menjadi pribadi yang tidak memegahkan diri berdasarkan Filipi yang kita sudah baca. Ya, mari kita kaji satu-satu. Yang pertama, Filipi 1 ayat 1 sampai 2. Filipi 1 ayat 1 sampai 2 dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, yang pertama, supaya kita menjadi orang yang tidak memegahkan diri, yang pertama ingat baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus mengingat siapa diri kita di hadapan Kristus. Yang pertama apa? Mengingat siapa diri kita di hadapan Kristus. Bagaimana perlakuan Kristus kepada kita yang dengan nasihat, penghiburan, kasih mesra, belas kasihan, membimbing kita untuk menjadi umatnya. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, kita ini semua ada di ruangan ini oleh karena kasih karunia Kristus. Amin. Bukan karena kita ini orang yang baik, orang yang suka melayani, orang yang cinta Tuhan, orang yang hebat. Enggak. Kita semua ada di ruangan ini karena kasih karunia Kristus. Supaya kita enggak sombong, supaya kita enggak bermegah, kita harus ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Enggak ada yang bisa kita banggakan, betul? Enggak ada yang bisa kita puji-puji dari diri kita. Kalau kita dipakai Tuhan, itu karena anugerah Tuhan.
Saya rasa kita perlu sedikit menilik kepada latar belakang jemaat Filipi ini terbentuk. Saya nggak punya waktu banyak, tapi Anda boleh catat dan lihat nanti di rumah. Adanya di Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40 adalah cikal bakal terbentuknya jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini dimulai dengan pertobatan seorang perempuan yang bernama Lydia. Lydia ini adalah seorang Yahudi pedagang kain ungu. Saudara tahu kain ungu zaman itu? Saya nggak tahu sekarang. Kain ungu zaman itu katanya kain yang dipakai oleh bangsawan. Kain yang mahal. Lydia ini adalah businesswoman. Ya, nah kalau sekarang setelah dia bertobat biasanya dia jadi pendana gereja. Yang nggak salah, karena gereja juga butuh uang. Ya, dia orang kaya, dia orang yang hebat, dia pembisnis yang sukses. Lalu kemudian singkat cerita Lydia ini bertobat. Dan jadi jemaat mula-mula di Filipi. Lalu kemudian di jemaat Filipi juga ada mantan budak perempuan yang punya roh tenung atau peramal. Ya, jadi ini perempuan ya, budaknya dari orang ini bisa, kalau orang Chinese itu bilang kuamia gitu ya. Kuamia itu baca garis tangan, bisa melihat wah dari air muka, dari segala macam lah cara meramal sekarang. Nah, ada yang begitu. Lalu kemudian bertemu dengan Paulus dan Silas, bertobat. Dan karena ini adalah sarana bisnis dari perempuan itu, akhirnya dia perempuan ini nggak bisa dapat duit lagi dari keahlian si mantan budak perempuan ini karena sudah bertobat kemudian kan kekuatannya hilang kan? Betul ya? Setahu saya begitu, kalau orang udah bertobat dulunya beraktivitas dengan hal-hal spiritual gaib begitu, hilang tuh, putus ya kan? Gak bisa lagi dia meramal, gak bisa lagi dia baca ramal masa depan. Jadi si perempuan ini menuntut, ya rugi karena udah gak ada income, uang gak bisa masuk. Lalu atas dasar inilah kemudian Paulus Silas dimasukkan ke penjara. Paham ya, kisahnya begitu urutannya. Maka kemudian singkat cerita Paulus Silas dibawa ke penjara. Dan apa yang terjadi? Di penjara lagi-lagi Tuhan menunjukkan kuasanya. Waktu Paulus dan Silas berdoa nyanyi puji-pujian. Tiba-tiba sendi-sendi penjara runtuh. Wah, tahanan kabur kocar-kacir. Dan akhirnya kepala penjara bertobat. Saudara lihat ya, ada 3 elemen yang bertobat di dalam jemaat mula-mula. Yang pertama tadi siapa? Lydia. Lydia siapa? Businesswoman, paham ya? Kedua siapa? Bukan, sebelum kepala penjara. Penenun. Orang ramal. Ini berhubungan dengan hal spiritual. Yang ketiga siapa tadi Pak? Betul? Kepala penjara. Lihat, ada kalangan bisnis. Lalu yang kedua ada kalangan yang berhubungan dengan dunia roh spiritual. Yang ketiga orang sipil. Paham ya Bapak Ibu? Saya mau menggiring kepada pikiran apa? Orang-orang dari latar belakang yang berbeda berkumpul dalam sebuah komunitas. Dalam sebuah jemaat itu gak gampang. Betul ya? Kita bilang, Pak Walman bilang, kita beli ruko. Pak ini rukonya 3 atau 4 Pak? 3 ya? Kita beli ruko keempat. Kok gak ada yang amin? Amennya dipaksa. Kita beli ruko yang keempat gitu ya. Lalu panitianya ketuanya Ibu Lydia. Misalnya ada Bu Lydia. Dia businesswoman nih. Yang dia pikirkan cuan gimana caranya supaya bisa beli dengan harga yang murah. Betul gak? Duitnya dari mana? Nah itu speknya dia tuh, otaknya dia. Tapi kemudian wakil ketuanya adalah Nona. Nona apalah pokoknya yang peramal itu tadi. Ini saya hubungkan dengan jemaat Filipi, paham ya? Dia ngomongnya apa? Ntar dulu Pak, kita mesti lihat di dalamnya ada roh apa di situ. Ntar jemaat lagi kebaktian gelepar-gelepar kerasukan repot Pak. Saya lihat dulu ya, tak liatin dulu. Ada setannya nggak di ruko sana. Tuh udah beda kan sudut pandang, betul Pak Habayu, paham ya maksud saya? Lalu yang ketiga jadi bendahara. Mantan sipil tadi itu, Bapak siapalah begitu. Ya nggak bisa secara perizinan susah Pak, begini-begini. Nah baru mau beli, belum beli loh saudara ya. Udah ribut.
Paham nggak maksud ilustrasi saya? Dan ini real di jemaat Filipi. Maka itu Paulus bilang, ayo jangan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir. Dia sebut nama 2 perempuan, Eudio, Sintike. Jangan berdoa. Harus berpikir seperti Kristus dan harus sadar siapa diri kita. Karena nggak gampang menyatukan banyak pribadi dengan banyak sudut pandang. Dan perbedaan-perbedaan ini berpotensi melahirkan polemik atau konflik. Betul ya? Tapi menurut saya konflik itu bukan sesuatu yang salah. Sebab apa? Konflik menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sehat yang sedang terjadi di komunitas itu. Anda itu nggak bertemu hanya sekedar lapis kulit-kulit kalau nggak ada konflik. Sebab konflik itu diperlukan untuk menajamkan satu dengan yang lain. Ingat ya Amsal bilang apa? Betul. Sampai ayatnya lengkap loh. Apa isinya? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya dalam hal karakter. Jadi media untuk membentuk karakter kita adalah gereja, adalah komunitas kita. Ketika konflik terjadi, kelihatan mana yang suka memegahkan diri, mana yang aslinya rendah hati. Amin. Saya berharap di jemaat THB ini ada orang-orang yang tidak anti dengan konflik, tapi memanage konfliknya dengan baik dan memunculkan karakter ilahi di sana, sikap tidak memegahkan diri seperti Yesus melakukannya di hari Natal ini. Martin Luther bilang begini, manusia pada dasarnya nothing, menjadi something karena bertemu Tuhan yang adalah everything. Wih, keren ya, bisa jadi caption nih. Ya, manusia pada dasarnya nothing, menjadi something, bertemu Tuhan yang everything. Jangan ditambahin jadi orang sinting di belakangnya, sebab ting-ting-ting semua begitu ya. Kita ini nothing, jadi something karena ketemu dengan Tuhan yang everything. Amin. Jadi yang pertama mau rendah hati, ingat siapa diri kita di hadapan Kristus. Kita punya latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain, karunia-karunia yang berbeda, tapi sama, tapi setara di hadapan Tuhan Yesus. Kedua, ya, Filipi 2 ayat 5. Ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita jadi orang yang rendah hati? Yang pertama, ingat status kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenakan pikiran Kristus. Ini rahasia kedua agar kita tidak jadi orang yang sombong. Kita jadi orang yang rendah hati. Sudah disadari atau tidak, aktivitas manusia itu akan selalu dipenuhi dengan yang namanya berpikir. Setuju nggak? Setuju nggak? Bahkan ada penelitian bilang, orang lagi tidur pun mikir loh. Makanya ada mimpi. Ya, itu mikir di alam bawah sadar. Bangun tidur, ibu-ibu mulai mikir. Mikir apa Bu? Bangun tidur. Masak apa? Betul, setuju. Saya dulu bilang lebay amat, masak aja dipikirin. Ya benar. Masaknya itu lagi, ketemunya itu lagi, stres. Apalagi kalau harga naik, betul nggak Bu ya? Ibu ngangguknya kenceng amat Bu, ya betul. Betul, mikir pagi-pagi masak apa, itu udah mikir. Bapak-bapak mikir apa Pak pagi-pagi? Cari duit Pak. Bapak jujur banget loh dari tadi jawabannya. Dia bilang kandang burung tadi, sekarang dia bilang cari duit gitu ya. Iya, jalan mana nih? Kadang-kadang di gereja kami itu ada banyak jalan. Ya, kita suka bercanda ada jalan banyak menuju Roma, ada banyak jalan menuju gereja. Dari sini, dari situ. Kita mikir jalan, ya kan? Lagi di bioskop mikir nggak Bapak Ibu? Relax kelihatannya kan? Mikir nggak? Ya mikir, alur ceritanya. Kalau enggak karena bengong aja gini. Ini ngerti nggak sih filmnya gitu? Atau udah ngorok tidur gitu. Di gereja mikir nggak Bapak Ibu? Mikir nggak di gereja?
Ya harus mikir, kalau nggak nyambung khotbahnya. Atau bengong, jangan ini pendeta kapan selesainya ini khotbah gitu ya. Mikir. Makanya René Descartes, seorang filsuf bilang begini, aku berpikir maka aku ada. Katanya begitu. Nah masalahnya, mikir itu nggak salah. Persoalannya manusia ini kadang itu hanya memikirkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan orang lain. Betul nggak? Nih andaikan nih, habis khotbah saya sih nggak segitunya, tapi ada loh pendeta-pendeta yang begitu, lagi in kan sekarang. Sementara dia mau khotbah, itu handphone punya saya, dia ambil handphonenya, gitu ya, foto, mukanya dia aja gede, segede layar, yang lain kecil-kecil, bodo amat, gitu kan? Halo, oke, jadi fotonya, saya upload ke IG saya, @rudyjohan ya udah, gitu ya, RJ, gitu ya. Jadi promo nih ya. Lalu kemudian Anda lihat, jawab dengan jujur. Yang pertama kali Anda cari wajah siapa dari uploadan foto saya? Enggak kenceng jawabnya. Yang jujur, siapa yang kita cari? Ya diri sendiri dong, betul nggak? Dari sekian banyak orang yang berdiri, itu mata langsung, wih, gue ada di situ. Lumayan lah. Lumayan. Itu ada jemaat kami ya. Kalau Natal, dia yang upload fotonya sendiri. Jangan bilang-bilang ya, kalau Kak Indah ya, Pak Walman ya. Kalau dia upload, ini baru kejadian semalam nih Pak. Kalau dia upload, wajahnya cantik banget. Giliran orang lain yang upload, ada dianya, nggak secantik dia upload sendiri. Saya nggak tahu fenomena apa itu. Ya wajar lah begitu. Mungkin dicantik-cantikin kan sekarang banyak tuh model filter apa segala macam ya. Betul ya? Itu khususnya perempuan-perempuan begitu. Mau temennya kepalanya hilang, badannya hilang separoh, yang penting guenya on point, cantik. Oh pasang di situ. Betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang nggak kelihatan ini blur muka orang atau lagi merem gini. Saya bilang ini merem lulu 2 kali di foto ini. Bodoh amat. Yang penting guanya tirus. Guanya cantik, itu angle begini, begitu. Susah fotonya, saudara. Nah manusia itu berpikir tentang dirinya sendiri. Saya terus. Makanya ya Paulus bilang ya di dalam pasal 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang baik-baik. Pikirkanlah itu. Amin. Kalau kita bisa menguasai pikiran kita dan mengisinya dengan pikiran Kristus, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati alias tidak memegahkan diri. Jadi 2 ya, sudah ya. Bagaimana caranya supaya enggak sombong? 1, sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenakan pikiran Kristus. Semua dari Filipi ini. Yang ketiga, Filipi 2 ayat 6 sampai 7. 6 ayat 7 Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Menjadi hamba, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang terakhir kita harus meneladani sikap Kristus. Katakan sama-sama, meneladani sikap Kristus. Siapa sebenarnya Yesus? Saya baru berdebat dengan seorang mahasiswa STT. Saya nggak usah sebut merek STT-nya. Apalagi menyebut tokoh agamanya. Kalau saya sebut Anda pasti kenal. Tokoh agama ini lagi rame belakangan karena menurut dia kealahan Yesus tidak setara dengan kealahan Bapa. Anda bisa nebak-nebak ya yang saya maksud ya. Heboh ini di mana-mana. Dia masuk STT-nya gitu. Kemarin kami ketemu di tempat ngopi di Kelapa Gading. Saya bilang, aduh saya panggil namanya. Saya bilang, saya sayangkan kamu masuk STT itu. Karena dia bukan jemaat kami. Jadi saya nggak punya otoritas untuk menentukan STT mana yang harus dia masuk gitu ya. Tapi begitu saya tahu dia masuk STT ini, saya bilang saya sayangkan, semoga kamu berbalik pikiran.
Lalu kemudian ini gawatnya STT. Ini kalau orang udah komunitas begitu kuat. Tapi saya bilang dari sisi positifnya, ini pendeta ini benar. Ya, cara dia memulai dengan akar rumput, dia berkorban. Masuk STTC itu dapat satu laptop. Bayangin saudara. Gratis, bayarnya 0 rupiah. Siapa yang gak mau masuk di situ? Tapi inilah harga yang dalam tentik mereka bayar untuk membentuk akar rumput yang kuat, lalu kemudian nanti pengajarannya. Jadi mahasiswa ini nanti begitu lulus ya, sistemnya kilat 2-3 tahun kalau nggak salah, dikirim ke daerah-daerah dan harus menyebarkan ajaran ini. Ya, jadi saya nggak usah panjang-panjang, intinya begitu. Yang saya nggak setuju adalah mereka bilang bahwa Yesus itu nggak setara dengan Allah dalam hal keilahiannya. Siapa sebenarnya Yesus? Ungkapan dalam rupa Allah and more PTO hanya muncul di sini dan di ayat 7. Kata rupa atau bentuk ini bukan hanya bicara tentang bentuk lahiria, tetapi hakikatnya atau substansinya. Begini Bapak Ibu, ada benda yang secara rupa dengan substansinya berbeda. Oke, ini paling gampang. Ini rupanya apa? Bunga. Hakikatnya substansinya bunga atau bukan? Substansinya, nyatanya. Dia bunga atau bukan? Bukan. Karena dari, ini asli enggak? Asli ya? Bukan. Rupanya bunga, substansinya plastik. Paham? Contoh lain, patung Madam Tussauds Jokowi gitu kan. Siapa sih orang Indonesia yang udah ada patungnya selain Jokowi? Agnes Mo, ya. Banyak lah ya atlet bulu tangkis Rudi Hartono dan segala macam. Secara rupa dia manusia. Substansinya manusia bukan? Bukan. Substansinya adalah lilin, paham ya? Nah, mari kita kembali ke ayat ini. Waktu Alkitab bilang yang dalam rupa Allah melepaskan kealahannya, itu bukan berarti Yesus itu seperti rupanya doang Allah. Substansinya bukan Allah, paham ya? Bukan. Tapi Yesus yang dimaksud dalam rupa Allah ini adalah memang benar-benar, ya, dia adalah Allah itu sendiri. Makanya ada kata ayat 6 tadi, ya, coba ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa? Ayat 6, ayat 6 balik tolong. Yang walaupun dalam rupa Allah, apa? Baca sama-sama. Tidak menganggap kesetaraan. Saudara tahu kata setara artinya apa? Sama. Nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas. Paham ya? Setara, sama. Equal. Sederajat. Jadi Yesus itu bukan seperti Allah. Tapi Yesus adalah Allah. Cuma waktu dia lahir ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba. Paham Bapak Ibu? Menjadi sama dengan manusia. Tapi yang dahsyat ini saya bilang tadi. Dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia memilih menjadi hamba. Lahir di kandang domba. Jangan jawab palungan lagi. Kalau enggak saya ulang lagi loh khotbahnya dari awal. Ya. Lahir di kandang domba, ditaruh di palungan. Itu bukti bahwa dia pribadi yang tidak memegahkan diri. Saya tutup dengan kalimat-kalimat ini. Bagi sebagian besar orang menjadi penguasa adalah dengan jalan berjuang merebut kekuasaan. Tapi bagi Yesus kekuasaan itu didapat dengan jalan melepaskan kemegahannya. Mengosongkan dirinya. Saya tutup dengan ayat terakhir, Filipi 2 ayat 9. Ini ayat dahsyat. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya, baca sama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Amin. Dia memperoleh title ini. Dia memperoleh superioritas. Otoritas tertinggi di atas segala nama. Bukan dengan jalan memegahkan diri. Tapi dengan jalan mengosongkan dirinya.
Yesus telah menjadi model perendahan diri yang sempurna dan tiada bandingannya. Pemusik boleh maju ke depan, kita nyanyi pujian yang pertama dinyanyi ya. Sampai detik ini hiduplah dalam sikap tidak memegahkan diri. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Amin. Mau ditinggikan Tuhan? Mau bisnismu diberkati Tuhan? Yang amin cuma singer saya. Mau? Mau semua diberkati Tuhan? Rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Maka Tuhan akan meninggikan. Bangkit berdiri dengan saya. Kita nyanyi itu pujian. Ngulang 2 kali aja. Setelah itu mimbar saya serahkan kepada yang akan menyanyi. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari yang merasakan kasih setia Tuhan. Sampai detik ini kami telah melihat penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini kami telah melihat penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami telah menyaksikan kemurahan demi kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Sampai detik ini kami telah melihat
Penyertaan Tuhan terlalu sempurna bagi kehidupan kami. Dunia bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Waktu Tuhan berkata, Immanuel menyertai kami, Engkau terus menyertai kami, bahkan sering kali kami yang meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di ujung tahun, di bulan terakhir ini. Terima kasih untuk Ebenezer-nya Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah tolong, dan kami percaya bukan cuma sampai di sini, sampai selama-lamanya Tuhan tolong kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus sempurnakan hal-hal yang penting yang harus kami ingat hari ini. Boleh kami bawa pulang menjadi bekal kami mengakhiri tahun 2024. Berkati jemaat THB, berkati Pak Walman, istri, bersama dengan seluruh majelis pekerja yang ada, yang setia melayani Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, mohon izin saya harus langsung pamit sebab ada acara lagi setelah ini. Tuhan Yesus berkati kita sekali. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Rudi Johan. Tuhan memberkati Pak pelayanan terus dan juga pelayanan selanjutnya hari ini. Terima kasih banyak. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan yang terlibat ambil bagian melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat pada minggu-minggu ini berjalan seperti biasa. Ada hari Kamis ibadah permata. Juga pada hari Jumat ada sekolah minggu dan juga ada doa pada malam hari pada setiap hari Jumat yang akan dilaksanakan pada pukul 7:30 malam. Mari kita terus hidupkan suasana doa dalam kehidupan berjemaah di tempat ini. Dan juga pada hari Sabtu sebagaimana biasanya ada ibadah pemuda remaja bagi Kristus. Mari setiap kita jemaat dan juga pemuda untuk menghadiri setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang kita laksanakan pada tengah minggu seminggu ke depan ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kembali bahwa sejauh ini kita masih membutuhkan partisipasi dari Bapak Ibu jemaat sekalian untuk kebutuhan dana Natal kita dan juga kebutuhan dana buat tahun baru. Dan juga nanti bisa kita ambil amplop yang sudah disediakan oleh panitia yang sudah terbentuk yang ada di meja yang ada di bawah di lantai 1. Mari kita berpartisipasi, ambil bagian untuk kebutuhan dana Natal dan juga dana tahun baru yang akan kita laksanakan pada waktu dekat ini. Bapak Ibu sekalian, pada minggu ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Ada 2 orang yang ulang tahun pada minggu ini. Ada Ibu Aili, adakah Ibu Aili? Ada Ibu Aili ya? Oke, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Aili dan kepada saudari kita Nita Simare-Mare. Enggak datang, enggak hadir. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada anak kita Nita Simare-Mare. Tuhan memberkati selalu. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan perlu kami sampaikan bahwa persembahan minggu ini sebagaimana setiap bulan pada minggu kedua kita akan memberikan persembahan 2 kantong. Dan secara khusus pada minggu ini kantong merah akan diperuntukkan untuk dana Natal kita dan kantong biru ibadah untuk persembahan rutin sebagaimana biasanya. Kami undang petugas persembahan untuk maju ke depan dan juga singer untuk maju ke depan. Sebelumnya mari kita berdoa, nanti Ibu Susi memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami semua bersama berkumpul mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Jadikan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi terang buat kami semua dan jadi penyejuk buat hati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, dan berkati juga dalam pekerjaannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyampaikan persembahan. Berkati dan kuduskan.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memelihariku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini dan memberkati kami, menuntun kami dalam setiap atas kami dalam setiap langkah-langkah kami, karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami, dan segala sesuatu yang kami boleh punya itu berasal daripada Tuhan. Dan karena itu ajar kami untuk sungguh-sungguh memahami bahwa kalau kami ada dan apapun yang kami punya, apapun yang dapat kami nikmati, apapun yang kami miliki, itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Dengan kesadaran itu, maka kami tidak akan pernah memegahkan diri dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang dapat kami lakukan, yang kami raih, kalau bukan karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengakui Tuhan dalam setiap jalan kami, dan kami menyenangkan hati-Mu dalam setiap langkah-langkah kami. Dan kami sungguh-sungguh menjadikan hidup kami sebagai hamba-hamba yang melayani Engkau, karena kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, dan Tuhan sudah menebus kami dari dosa dan menjadikan kami sebagai ahli waris dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh taat kepada rancangan Tuhan dan mengikuti setiap jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena kami percaya bahwa yang terbaik dalam hidup kami adalah hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Pakai mereka lebih lagi
boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat yang sudah hadir pada kesempatan ini. Tuhan terus akan memeliharakan mereka, memberkati mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Engkau tahu juga apa yang terbaik bagi mereka. Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi mereka. Engkau memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam masa depan, dalam pelayanan mereka. Dan apabila pada saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan atau beban hidup, kami mohon kepada Tuhan, Engkau yang akan menjamah mereka, melawat mereka, menyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dan lawatan Tuhan tercurah atas mereka. Dan apabila saat ini ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan secara khusus kami berdoa buat Stephen yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Engkau tahu cara yang terbaik, dan kami percaya juga kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan bilur-bilur kuasa Tuhan tercurah atasnya, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan secara sempurna. Pakai tangan-tangan dokter, alat-alat medis, bahkan obat-obatan menjadi sarana untuk membawa kesembuhan kepadanya. Dan apabila ada intervensi roh jahat, kuasa kegelapan dalam penyakit ini, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan roh Tuhan akan menaungi dan menguasai dia. Kami juga bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu Aili juga untuk Saudari Nita. Engkau yang akan terus memberkati hidup mereka, Engkau memberkati langkah-langkah mereka. Bahkan lebih daripada itu, dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin dalam mengasihi Engkau dan semakin dewasa di dalam Tuhan dan semakin setia kepadamu, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat persiapan Natal, tutup tahun dan tahun baru yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan panitia. Urapi mereka, berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Natal boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami sebagai pengalaman pribadi yang akan terus membangkitkan iman kami dan pengharapan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kau yang akan melawat bangsa ini, urapi para pemimpin kami, supaya mereka bekerja dengan tulus, dengan giat, dengan rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus